Nah, coba kita lihat data ini. Ini pengantar saja. Bagaimana PLTS itu sih, sejauh mana perkembangan penerapan teknologinya sampai hari ini di Indonesia ya. Coba lihat tabel ini, bandingkan dengan negara-negara ASEAN ya. Di situ ada sumber-sumber energi. Bisa kelihatan ya? Sumber-sumber energi bandingkan dengan negara-negara yang ada. Coal, ada batu bara, oil, minyak, ini gas, air, panas bumi, surya, angin, bioenergi, biomas, biofuel dan sebagainya, dan sumber yang lain. Ini total dan kemudian share-nya, persentasenya dalam total pemakaian energi di masing-masing negara ditunjukkan di kolom paling ujung. Silahkan dilihat. Indonesia dibandingkan dengan negara di ASEAN. Kita tidak perlu bandingkan dulu dengan negara yang lain ini ya. ASEAN dulu lah kita lihat. Ada yang mencolok ya. Misalnya apa? Negara, kalau saya lihat yang mencolok khusus untuk PLTS, kita perhatikan. Itu yang dominan, yang mendominasi ya, yang memimpin PLTS di ASEAN, itu apa? Negara mana? Negara Vietnam. Negara Vietnam. Indonesia hanya berapa ya? Urutan keberapa Indonesia ini? Hanya 154. Dibanding yang lain, Vietnam sudah 16.000. Filipina saja sudah berapa itu? 1.000 lebih. Kita jauh sekali tertinggal. Ini ada apa? Gitu. Ya, mungkin kita terlena dengan sumber-sumber energi yang kita punya ya, yang lain ya. Tapi sumber energi itu tidak bersahabat dengan lingkungan. Misalnya batu bara, proyek kemarin ya, 35.000 megawatt, bangun PLTU. Kita punya batu bara, bangun PLTU. Nah, sekarang kebingungan. Sudah pada COD, PLTU-nya kelebihan energi. Sudah kontrak, ini jadi masalah lagi. Gitu. Jadi ya itu urusan yang pembuat kebijakan ya. Tapi kita harus paham itu juga, gitu. Kita tidak hanya paham teknologinya ya, bagaimana ininya, tapi kita perlu mengerti itu semua. Ya, bisa dilihat gambarannya ya, bagaimana ini kan jadi aneh ya. Kita punya potensi sangat besar, tapi kok dimanfaatkan sedikit sekali. Ada apa? Ada apa? Siapa tahu besok lusa ada yang dalam kelas ini kerjanya yang terkait pembuat kebijakan ya. Jadi dari sekarang sudah paham ya, seperti itu. Ya, yes, who knows ya. Di antara kalian ada yang kerjanya di pemerintahan. Nah, kita akan masuk ke ini, ada beberapa outline yang saya buat, tapi tidak akan semuanya selesai hari ini. Kemungkinan kita akan fokus di pertemuan pertama ini. Untuk bagian pertama di atas, kita pahami dulu solar cell. Ya. Paham dulu solar cell-nya. Karena ini yang memproduksi listrik. Toh. Kita paham dulu. Ada kaitannya. Kenapa kita harus belajar sedetail mungkin? Karena ada kaitan nanti dengan hal-hal praktisnya. Nanti saya sampaikan. Ya, solar cell itu mengubah apa? Energi cahaya ya menjadi listrik, kan gitu kita kenal ya. Ya, ubah energi cahaya jadi energi listrik. Energi dari cahaya matahari itu dikenal dengan nama energi foton, yang secara formulanya atau rumusnya E sama dengan H dikali dengan V, atau sama dengan H kali C per lambda. Apa itu? Nah, energi foton itu sama sebanding dengan
hasil kali dari konstanta Planck dengan V, frekuensi cahaya, atau sebanding dengan konstanta Planck dikali dengan kecepatan cahaya dibagi dengan panjang gelombang cahaya. Kan gitu kan? Kalau kita bahasakan ya. Nah, tapi cahaya matahari itu ada namanya spektrumnya. Ada namanya spektrum cahaya matahari. Nah, ini kira-kira. Kalau ditinjau dari panjang gelombangnya, cahaya matahari itu ada yang dikategorikan ultraviolet, itu dengan panjang gelombang di bawah dari 0,39 mikrometer. Kemudian antara 0,39 sampai 0,77 itu cahaya tampak, cahaya yang kita bisa lihat, gitu, yang bisa kelihatan dengan mata kita. Dan kemudian di luar dari itu, di atas dari 0,77 itu cahaya inframerah. Ya. Cahaya inframerah. Nah, ini kan matahari kirim cahaya, semua spektrum ini ada kan? Nanti kita lihat kurvanya. Ini kayak gimana ini kurva spektrum matahari. Terus yang mana yang solar cell ubah jadi energi listrik dari cahaya itu? Apakah bagian ultravioletnya kah? Atau bagian cahaya tampaknya kah? Atau bagian infrarednya? Karena ini kan panjang gelombangnya, variasinya besar. Ya, ada variasi, tidak hanya satu. Jadi jangan hanya lihat cahaya matahari satu saja cahaya gitu kan. Oh, tidak seperti itu. Gitu. Dia punya range, panjang gelombang. Ini kurvanya, kurva spektrum matahari, bisa dilihat yang sisi vertikal itu adalah intensitas cahaya, kemudian yang sisi horizontal, mendatarnya itu adalah panjang gelombang. Jadi kalau tadi dibagi 3, ya bisa lihat intensitas cahayanya di sini. Mana yang paling bagus? Ultraviolet, cahaya tampak, dengan inframerah. Mana yang intensitasnya tinggi? Ya. Ada 2 kurva di situ. Yang satu kurva yang ini. Yang paling atas ini. Nah, itu ada keterangan, itu adalah iradiasi in space. Iradiasi di luar atmosfer. Ya, di luar angkasa. Kan ada yang halangi kan? Matahari sinar ya, ada yang halangi di situ. Itu besarnya segitu. Nah, iradiasi yang masuk dan diterima di permukaan bumi ini yang bagian dalamnya ini. Yang ini ya. Nah, ini dia. Ini dia. Bisa dilihat bedanya kan? Nah, berarti kalau kita mengacu yang di permukaan bumi, berarti yang bagus yang mana ini? Yang potensinya, intensitasnya besar. Yang cahaya tampak ya. Jadi sekilas kita lihat yang masuk kategori cahaya tampak itu potensi iradiasinya besar. Betul kan? Ultraviolet sedikit. Kalau kita lihat di bawah dari satu kotak ini besarnya ya. Kalau kita lihat potongannya kan ini di sini kan, ini di sini sedikit saja nih daerah arsirannya. Jadi ultraviolet kita nggak perlu pusing gitu kira-kira ya, karena potensinya kecil sekali. Yang potensinya besar ya ini daerah yang visible, daerah yang cahayanya bisa dilihat, yang panjang gelombang antara tadi berapa? 0,39 sampai 0,77. Itu yang potensinya besar. Nah ini. Bahkan sampai di sini. Di atas 1000 watt per meter persegi. Potensinya ya, besar. Gitu. Nah, kemudian ada variasi sedikit di sini ya untuk panjang gelombang tertentu.
Nah, yang kedua yang potensi sebenarnya kalau kita lihat daerah inframerah di sini. Kenapa? Karena ini juga cukup tinggi. Ya. Tahu kan daerah inframerah ya dengan apa ya yang punya panjang gelombang besar kan? Kalau kenal inframerah biasanya di mana? Jadi teknologi toh. Nah, itu seperti apa sih cahaya inframerah? Kenapa? Laser, infrared, infrared kayak itu. Ya, dia panjang gelombangnya besar. Dia bisa tembus-tembus begitu kan? Nah, berarti sekalipun misalnya berawan begitu ya, cahaya inframerah itu bisa tembus itu. Dan itu berarti potensi. Asal asal apa? Solar cell-nya yang dirancang itu bisa menerima itu, bisa mengkonversi atau bisa mengubah energi foton yang panjang gelombangnya masuk dalam range inframerah. Itulah kenapa kita akan lihat nanti pabrik atau lembaga riset berlomba-lomba kembangkan solar cell itu yang bisa nangkap energi dari matahari sebanyak mungkin, seefisien mungkin. Gitu. Jadi tidak sederhana kita lihat pasang panel kemudian listrik keluar gitu ya. Nah, kalau kita pelajari sampai detailnya itu sangat menarik. Sangat menarik ini. Bahkan saya pernah dapat informasi di era-era 80-an ada peneliti-peneliti di Indonesia tentunya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, itu yang sudah berhasil buat prototipe solar cell. Tapi kok sampai hari ini kita tidak bisa buat pabriknya begitu, pabrik solar cell. Bukan karena kita kekurangan orang pintar ya, bukan. Tapi pasti ada faktor sesuatu gitu ya. Nah itu kembali lagi ke pembuat kebijakan, gitu. Ya kira-kira. Ya, jadi ini jadi tantangan buat banyak peneliti bagaimana membuat solar cell yang juga bisa mengkonversi energi dalam range infrared. Jadi bukan hanya yang cahaya tampak.